Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahlan wa anta taj'alul hasna idza sita sahla. Rabbi israh sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Anak-anak sekalian, selamat. Sekarang kalian sudah naik ke kelas 5. Pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu kembali dalam pelajaran pendidikan agama Islam. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar pada bab 1, yaitu mari belajar Al-Quran Surah At-Tin. Surah At-Tin adalah merupakan salah satu surah Makkiyah. Artinya kalau Makkiyah berarti adalah turun di Mekah dan sebelum Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah. Maka surat ini terdiri dari 8 ayat dan berada pada juz 30 dan surat yang ke-95 pada susunan Mushaf Al-Quran. Surat ini merupakan wahyu yang ke-28 yang telah diterima oleh Rasulullah SAW dan diturunkan sebelum surat Al-Buruj dan setelah surat Al-Quraisy. Ketika kita membaca Al-Quran, bahwa itu adalah merupakan suatu ibadah. Artinya setiap satu hurufnya akan dicatat sebagai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala dan akan dilipat gandakan. Kalau surat At-Tin berarti sangat banyak sekali hurufnya, ayatnya sampai 8, maka mudah-mudahan pahala yang didapatkan sangat luar biasa. Maka dari itu, marilah kita senantiasa tidak lupa membaca Quran. Dan pada hari ini kita akan membaca surat At-Tin. Mari kita awali dengan membaca ta'awudz dan basmalah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun watturi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. Baik anak-anak, sekarang mari kita pahami makna yang terkandung di dalam surah At-Tin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Wattini wazzaitun, demi buah tin dan buah zaitun. Jadi buah tin itu artinya ya buah tin ya. Wazzaitun ya buah zaitun. Tetapi ada sebagian ulama yang menafsirkan bahwa yang dimaksud dengan tin di sini adalah kota Damaskus, yaitu tempat tinggal Nabi Nuh alaihissalam. Karena di sana banyak tumbuh buah tin. Ya. Kemudian az-zaitun, itu juga ada para ahli tafsir yang mengartikan bahwa yang dimaksud dengan zaitun itu adalah Baitul Maqdis. Baitul Maqdis itu adalah Masjidil Aqsa ya di Palestina. Karena di sana banyak buah zaitun. Tapi kalau kita lihat peta dunia, kita lihat Palestina, maka kita tidak akan temukan ya. Bagi anak-anak yang punya atlas, coba silahkan dilihat negara Palestina, maka kalian tidak akan temukan di sana. Karena apa? Karena adanya di sana pasti Israel, ya, yaitu Baitul Maqdis. Baitul Maqdis itu adalah tanah kelahiran para nabi. Ya, di situ banyak nabi-nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tanah para nabi yaitu Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa. Dan di sana juga kiblat pertama umat Islam. Sebelum umat Islam dulu berkiblat ke Mekah, maka pada saat itu umat Islam berkiblat ke Masjidil Aqsa. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk berkiblat ke Masjidil Haram. Jadi artinya apa? Bahwa Masjidil Aqsa, Baitul Maqdis itu dulu adalah kiblat pertama umat Islam. Watturi sinin, dan demi Gunung Sinai. Gunung Sinai itu adalah gunung tempat Nabi Musa alaihissalam menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, disitulah Nabi Musa bertemu langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi apa yang terjadi? Nabi Musa langsung pingsan
ya, bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa hadzal baladil amin, dan demi negeri Mekah yang aman ini. Jadi negeri Mekah itu adalah negeri yang dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala tentang keamanannya, tentang ketentramannya. Kalau di Indonesia tidak ada jaminan keamanan ya. Di Indonesia tidak ada jaminan keamanan. Di Malaysia juga tidak ada jaminan. Di Cina juga tidak ada jaminan. Di Amerika juga tidak ada jaminan. Tetapi kalau di Mekah itu dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam surat ini ya, wa hadzal baladil amin, dan demi negeri Mekah yang aman ini. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu adalah menciptakan manusia ini dalam bentuk yang sebaik-baiknya, lebih baik daripada makhluk-makhluk Allah yang lain, lebih sempurna daripada makhluk-makhluk Allah yang lain. Ya, ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia, maka manusia ini makhluk yang paling indah, makhluk yang paling bagus bentuknya, fisiknya. Nah, dan juga lebih dari itu, manusia ini diberikan akal pikiran melebihi daripada binatang. Kalau Allah Subhanahu wa taala menciptakan binatang, maka binatang itu tentu bentuknya tidak jauh lebih baik daripada manusia, dan manusia itu bentuknya lebih baik daripada binatang. Tetapi lebih dari itu, bahwa manusia juga diberikan kelebihan, yaitu mempunyai akal dan pikiran. Tsumma radadnahu asfala safilin. Kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya. Ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia di dunia ini dengan sebaik-baik bentuk, kemudian manusia itu akan dikembalikan ke dalam tempat yang serendah-rendahnya. Yaitu apa? Nanti kita semua akan masuk ke dalam liang kubur, dan nanti manusia akan masuk ke dalam neraka ya. Illalladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Kecuali orang-orang yang beriman, mengerjakan amal soleh, maka mereka akan mendapatkan pahala yang tidak ada putus-putusnya. Jadi ketika orang-orang itu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia tidak akan dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam tempat yang paling rendah, yaitu neraka. Tetapi dia akan mendapatkan balasan kebaikan. Orang-orang yang beriman itu akan mendapatkan balasan kebaikan, yaitu akan dimasukkan ke dalam surga, dan mereka kekal di dalamnya, kekal selama-lamanya. Kemudian selanjutnya, fama yukadzibuka ba'du biddin, ya, maka apa yang menyebabkan mereka mendustakanmu tentang hari pembalasan setelah adanya keterangan-keterangan itu. Jadi sesungguhnya ada sebagian orang yang mendustakan berita tentang adanya hari pembalasan. Ada orang yang mendustakan tentang kenabian Nabi Muhammad SAW. Ada orang yang tidak percaya dengan adanya hari kiamat. Ya, tapi kemudian apakah yang menyebabkan mereka tidak percaya dengan itu semua? Setelah datangnya keterangan dari Allah Subhanahu wa taala, setelah datangnya kabar dari Allah Subhanahu wa taala. Alaihissallahu biahkamil hakimin. Bukankah Allah adalah hakim yang paling adil? Maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala adalah hakim yang paling adil. Jadi Allah Subhanahu wa taala hakim yang tidak pernah salah. Pasti pengadilan Allah Subhanahu wa taala itu adalah sangat adil sekali, dan Allah Maha mengetahui siapa yang berbuat kebaikan dan siapa yang berbuat keburukan. Siapa yang berbuat kebaikan akan diberikan balasan yang baik, dan siapa yang berbuat keburukan akan diberikan balasan yang buruk. Dan itu semua akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti. Maka orang-orang yang beriman akan diberikan balasan, yaitu berupa surga, dimasukkan ke dalam surga. Jadi itulah makna kandungan yang terdapat di dalam surah At-Tin. Nah, kemudian adalah pengamalan surah At-Tin. Bagaimana cara kita mengamalkan surah At-Tin ya, yang terkandung di dalam surat tersebut? Di antaranya yang pertama adalah yaitu bersyukur dan introspeksi diri, karena Allah Subhanahu wa taala sudah menganugerahkan rizki yang banyak yang telah diberikan kepada kita. Jadi rizki itu adalah banyak sekali ya. Rizki itu bukan hanya harta, tapi kesehatan itu juga rizki, ilmu itu juga rizki, kita bisa sekolah itu juga rizki. Dan yang paling penting bahwa
iman itu adalah juga merupakan rizki. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita sudah diciptakan dengan sebaik-baik bentuk. Beda halnya dengan makhluk Allah yang lain. Tentu kita jauh lebih baik, jauh lebih bagus daripada makhluk-makhluk Allah yang lain. Maka bagaimana kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan cara banyak bersyukur dengan mengucapkan alhamdulillah dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi cara mengamalkan surat tersebut diantaranya adalah beriman. Bagaimana cara beriman itu? Yaitu iman itu diwujudkan dengan cara meyakini dalam hati, mengucapkan dalam lisan, dan mengamalkannya dengan amal perbuatan. Jadi ketika kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak cukup hanya meyakini dengan hati. Saya iman kepada Allah, tetapi tidak sholat, tetapi tidak zakat, tetapi tidak puasa. Ya tidak bisa. Tetapi sebaliknya, puasa, zakat, sholat, tetapi tidak iman, ya percuma. Jadi semuanya harus kita laksanakan, yaitu iman dengan meyakini dalam hati, kemudian mengucapkan dalam lisan, dan mengamalkan dalam perbuatan. Kemudian yang selanjutnya, cara kita mengamalkan surah At-Tin yaitu beramal soleh. Dengan banyak-banyak beramal soleh. Bahwa orang yang beramal soleh itu akan mendapatkan pahala yang tidak terputus. Jadi contoh amal soleh itu adalah misalkan membantu teman yang jatuh dari sepeda, membantu guru menghapus papan tulis, bersedekah, dan sebagainya. Nah, itu adalah contoh daripada beramal soleh. Selanjutnya yaitu kerjasama. Jadi umat Islam itu hendaknya menjaga kerjasama dalam keimanan. Kerjasama itu akan memperkukuh persatuan dalam beragama. Jadi dengan kerjasama itu semua akan menjadi mudah. Jadi misalkan kita membersihkan kelas bersama-sama itu tentu akan lebih cepat. Kalau kita semuanya sungguh-sungguh, kita semuanya benar-benar mengerjakan tugas dengan baik, yaitu tugas membersihkan kelas misalkan, maka dengan kebersamaan itu pekerjaan akan bisa selesai lebih cepat. Berbeda dengan sendiri. Kalau sendiri kekuatan kita terbatas. Tetapi kalau bersama-sama maka semuanya akan menjadi lebih mudah dan cepat. Kemudian selanjutnya adalah saling mengingatkan. Kita saling mengingatkan dalam berbuat kebaikan. Dan saling menegur ketika ada teman kita yang akan berbuat dosa. Ketika ada teman kita yang lalai, maka kita ingatkan bahwa sesungguhnya waktu ini sudah masuk sholat. Mari kita mengerjakan sholat terlebih dahulu. Misalkan ada teman kita yang lupa belum mengerjakan sholat. Hari ini sudah berpuasa, maka kita harus mengerjakan puasa. Saling mengingatkan dalam kebaikan. Itu salah satu contoh daripada pengamalan surah At-Tin. Jadi demikian dulu anak-anak, insya Allah akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kita belajar. Mari kita akhiri dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.